Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel ini. Kita akan membahas tentang penyebab produksi telur tidak maksimal di usia yang seharusnya sudah memasuki masa yang maksimal. Salam sukses buat kita semua, para peternak puyuh se-Nusantara. Mudah-mudahan bisa berjalan terus dan sukses. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas penyebab puyuh tidak bertelur secara maksimal di usia yang sudah memasuki masa yang seharusnya udah maksimal. Masalah hasil produksi pada peternak puyuh petelur adalah telur yang dihasilkan tiap harinya. Penyebab puyuh tidak bertelur dengan maksimal banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga salah satunya hasil telur yang menurun, cara memperbanyak produksi telur juga banyak. Namun kita harus tahu ya, pastikan puyuh kita sehat dan belum memasuki masa afkir. Jika hasil telur puyuh dan sudah masuk masa afkir, maksudnya jika puyuh kita tidak bisa maksimal dan memang puyuh itu sudah masuk masa afkir, ya sebaiknya di afkir saja teman-teman. Karena kalau yang udah masuk usia masa afkir itu, walaupun dikasih obat perangsang, tetap saja tidak bisa maksimal. Di pembahasan video ini kita akan membahas penyebab puyuh bertelur tidak maksimal. Untuk dapat meningkatkan produksi telur puyuh yang normal, kita harus paham tentang hal-hal yang dapat menyebabkan menurunnya produksi telur puyuh. Saya sendiri mengalami hal ini teman-teman. Ini puyuh saya berjumlah 2000 dan hasil telurnya sekarang ini baru sekitar 80% lah ya teman-teman. Karena kalau puyuh 2000 itu seharusnya sudah bisa 20 kilo setiap hari ya teman-teman, dengan rincian itu 1 kilo itu 90 butir, dan di sini saya baru mendapatkan sekitar 18 kilo, kadang-kadang 19 kilo. Ini usia baru 3 bulan teman-teman, jadi 2 bulan di rumah saya. Dulu belinya PST ya, puyuh set telur itu usia 30 hari. Oke, kita kembali ke pembahasan. Memang kalau puyuh kita tidak maksimal, banyak obat teman-teman, obat perangsang yang kita dapat beli di toko-toko atau herbal yang kita buat sendiri untuk meningkatkan produksi telur supaya bisa mencapai maksimal 90% teman-teman.
Jadi teman-teman, di sini target kita nih, kalau petani, peternak petelur ini sudah bisa 80%, ya termasuk sudah lumayan ya teman-teman. Di samping itu kita juga masih belajar ya, seperti saya ini masih pemula, belajarlah di sini. Ini sudah 80%, ya alhamdulillah, kita syukuri. Mudah-mudahan besok bisa 90%. Dan faktor-faktor yang biasa, yang faktor-faktor yang menyebabkan tidak bisa 90%, diantaranya itu teman-teman, biasanya yang pertama adalah faktor mengenai dari bibit teman-teman. Perlu kita ketahui kalau puyuh petelur itu, bibit itu sangat penting teman-teman ternyata. Jadi sebelum kita berternak, kita harus sharing-sharing atau harus cari-cari tentang pembibitan yang bagus lah teman-teman, karena bibit sangat mempengaruhi produksi ya. Terus yang kedua itu pakan teman-teman. Jadi pakan yang kita gunakan itu sebaiknya kandungannya itu cukup untuk puyuh petelur, karena banyak pakan di toko-toko dan nilai kandungannya itu beda-beda teman-teman. Jadi kita bisa tanya-tanya lah kepada peternak yang lebih lama, lebih senior, yang sudah tahu atau sudah pernah gonta-ganti tentang pakan. Dan perlu diingat teman-teman, pakan sebaiknya jangan dicampur, karena kalau pakan kita campur itu nanti mempengaruhi banyak sekali teman-teman ya. Di antaranya berat telur itu tidak maksimal, terus ketahanan telur juga tidak bisa lama ya teman-teman kalau kita pakai pakan campuran. Jadi kalau misal kita pakai pakan yang asli tidak dicampur, itu bisa tahan 3 minggu lebih mungkin teman-teman ya telurnya ya. Tapi kalau dicampur 1 minggu atau 10 hari itu sudah buyar lah, kurang bagus sudah. Makanya sebaiknya kalau pakan, kalau menurut saya jangan dicampur-campur. Demikian, salam sukses buat kita para petani puyuh. Jangan kendor, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.